Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Mewaspadai Bahaya Materialisme. Bacaan kita terambil dari Matius pasal 6 ayat 24 yang berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagi orang-orang yang menganut paham materialisme atau menuhankan materi, memperlakukan barang atau benda menjadi hal yang utama. Lebih ekstrimnya lagi, orang-orang tersebut memuja barang dan benda sebagai tujuan utama hidup mereka. Maka akan menjadikan manusia sebagai korban hanya demi mendapatkan harta benda. Bagi para pengikut paham ini, segala aktivitas hidup mereka diarahkan pada harta benda, uang, dan benda-benda berharga, serta mengesampingkan nilai-nilai kerohanian. Untuk mencapai tujuannya, segala hal boleh dilakukannya, dan tanpa disadari sudah berkompromi dengan dosa materialisme. Ada juga yang disebut menganut hedonisme, atau kaum hedonis merupakan orang-orang yang hidupnya hanya untuk mengejar kenikmatan duniawi semata, memuja kenikmatan yang diraih. Jika materi sudah menjadi sumber hidup, maka manusia akan mengabdi kepada materi karena akan memfokuskan dan selalu melayani sumber materi tersebut. Dikatakan bahaya berarti bicara soal segi negatif dari materi tersebut, dan materi juga dimengerti dan dipandang dengan istilah kemakmuran. Dari segi negatif, kemakmuran menuntut sejumlah besar waktu dan perhatian seseorang, kemudian gaya hidup seseorang yang materialisme menjadi suatu tirani yang menuntut sebagian besar dari energi orang tersebut. Menurut Larry Bucket, menuliskan bahaya materi yang perlu diketahui yaitu, yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan kesenangan hidup dipandang sebagai hal yang wajar. Yang kedua, memusatkan perhatian pada keberhasilan duniawi. Yang ketiga, mengaburkan pimpinan Allah. Yang keempat, mempunyai sikap merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dan yang kelima, tidak acuh terhadap kebutuhan sesamanya. Mari kita terus mewaspadai bahaya materialisme ini, karena hal ini bisa menyerang siapa saja termasuk kita. Sesungguhnya hal yang paling utama bagi orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, yaitu mengakui bahwa Yesus adalah harta yang terbesar. Berdasarkan ayat tersebut, bahwa Yesus menjelaskan orang Kristen tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi hendaknya lebih mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sedangkan di pasal 13 ayat 44-46 mengatakan bahwa orang yang menemukan kerajaan surga seperti orang yang menemukan harta terpendam atau mutiara yang indah dan berharga. Begitu berharganya harta atau mutiara tersebut, sehingga orang yang menemukannya rela melepaskan segala miliknya yang lain demi memiliki harta yang baru ditemukan itu. Dan harta itu adalah Tuhan Yesus. Amin.